Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai identitas trigonometri. Jadi, identitas trigonometri ini digunakan untuk membuktikan suatu kesamaan trigonometri. Nah, dan ada beberapa identitas trigonometri yang dasar, yaitu yang pertama ada berkebalikan, yang kedua ada perbandingan, yang ketiga ada identitas dalam operasi jumlah. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu identitas trigonometri yang berkebalikan. Oke, yang pertama berkebalikan. Jadi untuk identitas trigonometri berkebalikan itu ada 3, yaitu sin alfa itu sama dengan 1 per kosek alfa. Terus ada cos alfa itu sama artinya dengan 1 per sekan alfa. Yang ketiga ada tan alfa itu sama artinya dengan 1 per kotan alfa. Oke, ini untuk identitas berkebalikan. Terus yang kedua itu ada identitas perbandingan. Oke, perbandingan. Jadi identitas perbandingan ini ada tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Terus kotan alfa itu kebalikan dari cos alfa per sin alfa. Ini identitas perbandingan, ada 2, tan alfa dan kotan alfa. Yang ketiga, ada identitas dalam operasi jumlah. Identitas dalam operasi jumlah. Identitas dalam operasi jumlah ini ada 3. Yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Terus yang kedua, kotan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosek kuadrat alfa. Yang ketiga, tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi ini ada 3 identitas dasar, berkebalikan, perbandingan, dan identitas dalam operasi jumlah. Identitas dasar ini digunakan untuk membuktikan suatu kesamaan trigonometri. Oke, kita coba latihan soal. Misalkan, nih contoh soal ya. Contoh soal 1. Misalkan kalian disuruh membuktikan kebenaran dari kesamaan trigonometri ini. Sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Oke, di contoh soal ini kalian disuruh membuktikan apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, untuk membuktikan ini kalian bisa mengubah bentuk ruas kiri sehingga bentuk ruas kiri itu bisa sama seperti ruas kanan. Atau enggak, kalian juga bisa mengubah bentuk ruas kanan
agar memperoleh bentuk yang sama seperti ruas kiri. Boleh bolak-balik, boleh ruas kanan kalian kerjain, boleh ruas kiri kalian kerjain. Tapi pada umumnya kalian lebih mudah mengerjakan ruas yang lebih kompleks. Oke, perhatikan contoh soal 1 ini. Di antara ruas kiri dan ruas kanan, yang lebih kompleks bentuknya, yang lebih rumit bentuknya itu ruas kiri atau ruas kanan? Oke, iya, ruas kiri yang lebih rumit bentuknya. Jadi kita ubah ruas kiri itu menjadi bentuk seperti ruas kanan. Oke, kita coba mulai membuktikan dari ruas kiri. Ruas kiri ini ada dalam bentuk pecahan. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah pecah pecahan itu. Jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta. Oke, ini kita sudah pecah. Setelah dipecah, kita kumpulkan sudut-sudut yang sama. Jadi ini sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa kita lihat. Terus sin kuadrat beta sama cos kuadrat beta yang kita lihat. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa itu sama artinya dengan tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa. Jadi sin per cos ini adalah identitas dasar yang perbandingan. Coba kalian perhatikan lagi nih. Perbandingan sin alfa per cos alfa itu tan alfa. Jadi di soal ini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa itu kita bisa ubah menjadi tan kuadrat alfa sesuai identitas perbandingan. Nah, terus yang cos kuadrat beta ini kita pisahkan jadi 1 per cos kuadrat beta. Ini juga yang sin kuadrat beta per cos kuadrat beta kita jadikan tan kuadrat beta. Berarti jadinya ini sisa 1 per cos kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Oke, setelah itu kita punya ini 1 per cos, 1 per cos. Kalau kalian lihat di identitas dasar, 1 per cos itu adalah masuk ke identitas berkebalikan yang ini. Nah, ini kita bisa ubah. Jadi kali silang sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Berarti kita bisa ubah 1 per cos alfa itu menjadi sekan alfa. Nah, ini. Berarti di sini kita bisa buat tan kuadrat alfa kali sekan kuadrat beta dikurang sekan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Nah, itu kita sudah mengubah 1 per cosnya menggunakan identitas berkebalikan. Selanjutnya, sekan kuadrat alfa ini, coba perhatikan. Di ruas kanan itu kan kita akan menunjukkan sebagai tan kuadrat alfa dan tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Ini kan kita akan membuktikan biar bentuknya seperti ini. Berarti ini tan sudah, tan kuadrat alfa sudah, tan kuadrat beta sudah. Berarti yang kita perlu ubah adalah sekannya ini biar berubah jadi tan. Nah, sekan biar berubah jadi tan, kita punya identitas dalam operasi jumlah. Ya. Sekan biar berubah jadi tan berarti kita gunakan yang ini. Yang ini.
Sekant kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa plus 1. Biar berubah jadi tan. Karena kita akan menuju tan. Kita ubah jadinya tan kuadrat alfa ini tetap. Sekant kuadrat betanya kita ubah jadi tan kuadrat beta ditambah 1. Itu sesuai identitas dalam operasi jumlah. Dan ini sekant kuadrat alfanya juga kita ubah jadi tan kuadrat alfa ditambah 1 kali tan kuadrat beta. Itu tidak perlu diubah. Setelah ini kita kali pelangi. Jadi tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Jadi tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta ditambah tan kuadrat alfa kali 1 jadinya tan kuadrat alfa. Ini selanjutnya min tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta dikurang tan kuadrat beta. Nah, ini kali pelangi ya. Kali pelanginya kalian kan sudah tahu bentuk aljabar. Jadi ini tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Tan kuadrat alfa kali 1. Ini karena ada min, ingatin minnya. Tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta, 1 kali tan kuadrat beta. Setelah itu kita sederhanakan. Nah, ini tan kuadrat alfa tan kuadrat beta sama min tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Ini kan habis karena plus sama min. Habis ini. Jadinya sisanya adalah tan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat beta. Oke, perhatikan. Ini sudah sesuai dengan ruas kanan. Berarti sampai sini kita sudah bisa membuktikan. Jadi kita bisa buat terbukti. Oke. Kita sudah bisa membuktikan kesamaan trigonometri ini menggunakan identitas yang sudah kita tahu. Oke, berikutnya untuk contoh soal kedua biar kalian lebih jelas. Contoh soal kedua. Coba kita buat dulu. Contoh soal 2. Contoh soal 2 itu cosec X ditambah tan X ditambah kotan X sama dengan cos X ditambah 1 per sin X cos X. Oke, di contoh soal 2 ini kita juga akan mengerjakan mulai dari ruas kiri. Kita akan membuktikan ruas kiri agar bentuknya menjadi ruas kanan. Oke, kita mulai dari cosec X itu sama artinya dengan 1 per sin X. Kalian bisa lihat identitas kebalikan. Terus tan X itu di identitas perbandingan sama artinya dengan sin X per cos X. Kotan X itu di identitas perbandingan itu cos X per sin X. Setelah kita mengubah semuanya, kita samakan penyebut. Jadi di sini di sin X cos X sin X kita samakan penyebut menjadi sin X kali cos X. Jadi di ruas yang sebelah kiri yang pertama ini 1 per sin X kaliin dengan cos X, di atas juga dikaliin dengan cos X. Yang ini kaliin sin X, di atas juga kaliin sin X, samain penyebut nih. Yang ini kaliin cos X, di atas juga kaliin cos X. Nah, setelah itu kita kerjakan 1 kali cos X yaitu cos X
per sin X cos X ditambah sin X kali sin X, sin kuadrat X per sin X cos X ditambah cos X kali cos X, cos kuadrat X per sin X cos X. Nah, kenapa kita ubah penyebutnya menjadi sin X cos X? Samain penyebut karena di ruas kanan penyebutnya adalah sin X kali cos X. Nah, setelah penyebutnya sama, kita tinggal jadiin satu penyebutnya. Cos X ditambah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin X kali cos X. Nah, setelah udah dijadiin satu penyebutnya, coba kalian perhatikan identitas dalam operasi jumlah yang ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama artinya dengan 1 kan? Jadi kita bisa buat cos X ditambah 1 per sin X kali cos X. Nah, ini sudah sama dengan ruas kanan, jadi sudah terbukti. Oke, kita sudah bisa membuktikan contoh soal kedua. Oke, untuk berikutnya, untuk kalian latihan soal itu di uji kompetensi 6.